Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 668 Valdi menyerang. Joshua telah bertaruh dengan Morgan bahwa jika Zidane menang, Joshua harus rela kehilangan uang 4 miliar dan memberikannya kepada Morgan. Awalnya Joshua pikir tidak mungkin bagi Eden untuk kalah dari Zidane. Namun, yang tidak pernah dia pikirkan adalah kekuatan Zidane ternyata begitu mengerikan, dan Eden bukanlah lawannya. Joshua menatap Matteo dan bertanya dengan bingung, "Kak Matteo, ada apa ini? Bagaimana bisa Eden kalah?" Jejak rasa malu muncul di mata Matteo, dan dia berkata dengan suara rendah, "Mungkin aku salah menilai tadi." Salah menilai. Setelah Joshua mendengar kata-kata Matteo, ekspresi wajahnya menjadi sangat lesu, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Hanya karena Matteo salah membuat penilaian, Joshua harus kehilangan 4 miliar dengan sia-sia. Pada saat ini, pandangan semua orang terhadap Morgan seketika berubah. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Morgan tidak bercanda atau dengan santai mengatakan bahwa Zidane bisa menang. Akan tetapi Morgan benar-benar dapat melihat kekuatan para pemain dengan beberapa cara. Kalau tidak, Morgan tidak akan berani mempertaruhkan 4 miliar dengan Joshua tadi. Renata memandang Morgan dengan heran, lalu bertanya dengan nada penasaran, "Tuan Muda Morgan, bagaimana Anda bisa tahu bahwa orang itu akan menang?" Keisha pun terlihat penasaran dan bertanya pada Morgan pelan, "Ya, Morgan, bagaimana kamu bisa tahu?" Morgan menjelaskan dengan samar, "Itu hanya tebakan dan aku hanya mengikuti perasaanku." Cara mengamati aura seseorang memang sangat misterius. Ketika Morgan mendengar kata-kata Oscar, reaksi pertamanya juga tidak percaya. Saat itu dia pikir Oscar berbicara omong kosong. Meskipun Morgan tidak terlalu ahli dalam mengamati aura seseorang, tetapi dia memiliki sedikit pengetahuan tentang hal itu. Namun jika dia diminta untuk menjelaskan hal-hal semacam itu kepada orang lain, tentu saja dia tidak dapat menjelaskannya dengan gamblang. Tebakan sialan, aku tidak bisa merasakan apa-apa saat mereka akan bertarung. Morgan hanya coba-coba dan kebetulan benar. Selain itu, bisa saja Zidane beruntung. Joshua berteriak tidak setuju. Wajah Renata memerah karena marah, dan kemudian berteriak pada Joshua dengan nada yang sangat kesal, "Bagaimanapun, kamu baru saja kalah." Sebenarnya, Renata selalu membenci sikap Joshua dan teman-temannya yang sangat arogan itu, terutama karena mereka semua selalu mengejek Morgan. Pada saat ini, dia sangat senang ketika melihat bahwa Morgan telah memenangkan 4 miliar dari tangan Joshua. "Aku tahu aku kalah." Joshua mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Dia kehilangan begitu banyak uang sekaligus dan sekarang tentu saja dia tidak ingin repot-repot bersikap lembut pada seorang gadis. Kendati demikian, Joshua sama sekali tidak berniat untuk menjadi seorang pengecut. Meskipun dia tidak rela kehilangan uang sebanyak itu, tetapi dia masih saja berkata dengan sikap arogan kepada Morgan, "Morgan, beri aku nomor rekeningmu. Aku bukanlah orang yang tidak mampu mengeluarkan uang 4 miliar. Itu hanya sedikit bagiku dan sama sekali bukan uang yang banyak." Morgan tentu saja tidak segan-segan memberitahu Joshua nomor rekening kartu banknya. Saat ini, Morgan dalam suasana hati yang sangat baik karena dia berhasil mendapatkan uang 4 miliar secara cuma-cuma. Tentu saja ini bukanlah hal yang paling membahagiakan bagi Morgan. Satu-satunya hal yang membuat Morgan merasa paling senang adalah cara dia mengamati aura seseorang sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Oscar sebelumnya, benar-benar efektif. Saat ini Morgan benar-benar dapat menilai kekuatan seseorang hanya dengan melihat auranya, dan hal itu cukup bisa digunakan untuk menentukan siapa yang akan membahayakan dirinya dan siapa yang tidak. Kemampuan tersebut tentu akan sangat bermanfaat dan membantunya jika suatu saat dia bertemu dengan para pembunuh yang dikirim oleh orang-orang Bank Merchant. Sementara itu, Edward tengah berada dalam suasana hati yang baik setelah melihat Zidane menang. Dia langsung mengambil kembali wilayah yang direbut Hadi di Never Night City. Zidane berdiri dengan tenang di arena tantangan dan berteriak keras, "Apa ada orang yang ingin menantangku?" Orang-orang besar yang berada di bawah panggung saat ini terlihat begitu ketakutan dan tidak ada yang berani berbicara. Bagaimanapun, kemampuan Eden sudah sangat kuat di mata mereka. Akan tetapi sekarang ada Zidane yang ternyata jauh lebih kuat dari Eden. Jadi meskipun mereka diberi 1000 keberanian, mereka tidak akan pernah berani naik untuk bertarung dengannya. Bukankah melawan Zidane saat ini sama saja dengan mencari mati? Kenapa tidak ada yang berani naik dan melawanku?
Jika tidak ada yang berani naik, maka aku yang akan memilih sesuka hati. Teriak Zidane dengan nada yang sangat sombong. Yuda ragu-ragu sejenak, lalu menatap ke arah pria tua di sampingnya. Pria tua yang bernama Valdi ini sudah bertahun-tahun bersama Yuda dan dia juga sangat terampil. Yuda sengaja membawa Valdi ke sini untuk membantu Hadi. Jika ada situasi khusus, Yuda akan meminta Valdi turun tangan. Jika tidak, maka Eden saja sudah cukup. Namun saat ini ternyata Eden kalah, jadi mau tidak mau, Yuda harus meminta Valdi untuk membantu. Karena orang-orang Hadi sudah kalah, maka hanya orang-orang Yuda yang bisa kembali ke permainan. Yuda menoleh ke arah pria tua di sampingnya dan bertanya dengan lembut, "Master Valdi, apa kamu yakin akan melawannya?" "Aku tidak yakin, tapi aku mau mencoba. Aku akan melakukan yang terbaik." Valdi menjawab dengan ringan, dan kemudian berjalan ke arena tantangan tanpa ragu-ragu. Meskipun pria tua itu sudah berusia 65 tahun, tetapi dia tidak terlihat seperti orang berusia 60 tahun. Sebaliknya, dia terlihat sangat bugar. Setelah melihat Valdi naik ke atas panggung, para penonton di sekeliling arena tantangan bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Beberapa orang di antaranya bahkan mulai meneriakkan nama Valdi secara langsung. Banyak orang yang mengenal Valdi dan mengetahui bahwa Valdi adalah seorang master seni bela diri yang sangat kuat. Dia nyaris tidak terkalahkan selama 18 pertandingan berturut-turut saat mengikuti kompetisi arena yang juga merupakan rekor kemenangan beruntun tertinggi di kompetisi arena ini. Namun dengan munculnya Eden, Valdi tidak pernah berbuat apa-apa lagi. Pada saat ini, ketika Valdi muncul, para penonton pun merasa sangat bersemangat. Saat ini, mata Yuda juga sedikit menunjukkan kekhawatiran mengingat kekuatan Zidane yang benar-benar mengerikan. Namun, demi nama baik Provinsi Jawa Timur dan juga untuk menghindari kerugian bagi kepentingan perusahaan, Yuda hanya bisa membiarkan Valdi maju untuk melawan Zidane. Setelah dia naik ke atas panggung, Valdi mengepalkan tangan pada Zidane, lalu berkata sambil tersenyum, "Halo, Master Zidane." Zidane tersenyum dan berkata kepada Valdi, "Tak kuduga, ternyata penatua Valdi. Kamu sudah sangat tua, dan aku tidak perlu melawanmu. Aku anggap kamu seperti orang tuaku, jadi aku tidak akan bertarung denganmu. Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, meskipun aku sedikit lebih tua, tetapi aku masih bisa melakukan beberapa gerakan untuk melawanmu," jawab Valdi berkata dengan tenang. "Baiklah kalau begitu, kalau memang kamu bersikeras ingin melawanku, ayo kita bertarung sekarang." Zidane membuang senyum di wajahnya, lalu langsung berlari ke arah Valdi. Saat ini Valdi tidak memperjuangkan reputasinya sendiri, melainkan untuk Provinsi Jawa Timur dan Yuda. Ketika dia melihat gerakan Zidane, ekspresi wajahnya jelas jauh lebih serius. Keterampilan Valdi jauh lebih baik daripada Eden. Dia segera bertarung dengan Zidane. Pertempuran antara keduanya langsung heboh dan membuat para penonton bersemangat. Penonton mulai bersorak, seolah-olah popularitas Valdi jauh lebih tinggi daripada Zidane.